yang ditangkap penegak hukum kasus korupsi itu, kalau yang KTP-nya muslim, rata-rata sudah berangkat haji semua. Orang Indonesia ini aneh Bapak Ibu, makan babi takut, tapi makan uang korupsi berani. Ya Pak ya. Coba kalau ada Pak di Gunung Alit ini bakso babi, geger segunung Alit. Ada bakso babi, takut orang Islam makan babi, pejabat takut makan babi, tapi berani makan uang korupsi. Tepuk tangan dulu. Ini fakta di negeri kita. Seakan-akan Allah cuma marah dengan orang yang makan babi dan tidak marah dengan orang yang korupsi. Ini problem umat Islam. Problem kita ini konsistensi, enggak konsisten, inkonsistensi. Sholatnya STMJ, sholat terus maksiat jojo. Puasa Ramadannya tamat, maksiat lanjut. Bayar zakatnya banyak, korupsinya juga tambah banyak. Hajinya haji toma, berangkat tobat pulang umat. Yang kami hormati Bapak Camat Gunung Alit beserta jajaran, yang kami hormati Kepala Pekon Ciherang, selanjutnya yang kami hormati dan yang kami ta'zimi para ajengan, para masyayikh, para kiai hadir membersamai kita, guru kita, orang tua kita, abah atau ayah Kiai Haji Ihya Ulumuddin beserta ibunya Hajah Maya, pimpinan Pondok Pesantren Madaribul Ulum Bandar Lampung, satu-satunya pesantren salaf di Lampung yang memiliki ma'had ali sekaligus juga dengan program PDF, yakni mondok berijazah negeri. Selanjutnya yang kami hormati ajengan Kiai Haji Santiri, para ajengan, para masyayikh, para kiai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya, semoga beliau-beliau semua mendapatkan tambahan karomah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Khususnya calon tamu Allah, yakni Abah Kiai Muhammad Maskuri Halimi beserta Ibu Nyai Nur Dianah Latif. Kita doakan beliau, yakni beliau berdua beserta rombongan, Allah berikan kekuatan dan kesehatan berangkat dari tanah air sampai di tanah suci. Allah terima sebagai tamunya dan mampu menyempurnakan ibadah hajinya, lalu hingga pulang lagi ke tanah air yang Allah berikan predikat terhadap ibadah haji beliau berdua, haji yang mabrur. Allahumma amin. Dan semoga beliau berdua bisa berkumpul bersama kita nantinya lagi dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah undangan walimatus safar sekaligus walimatul khitan. Bapak ibu apa kabar, sehat? Hampura saya biar agak santai duduk, nanti kalau berdiri terlalu tegang. Dan posisi duduknya tidak apa-apa, paling strategis di sini agar tidak membelakangi para ajengan, sekaligus juga enak noleh ke sananya. Karena walaupun saya menghadapi emak-emak, sesekali juga mesti noleh ke bapak-bapak. Cuman kalau boleh milih ngadepnya ngadep ke bapak-bapak atau emak-emak, paling enak ceramah itu menghadapi emak-emak. Karena saya merasa muda kalau ngadepin emak-emak. Kalau ngadep ke bapak-bapak itu serem bu soalnya. Nggak enak, bisa pecah konsentrasi kita. Hari ini kita menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Ihya'u sunnata abikum Ibrahim al-Khalil. Karena haji, kurban dan khitan merupakan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya populer para da'i, para penceramah mengutip sabda Nabi, ikhtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa ibnu tamanina sanah. Nyunat dirinya sendiri Nabi Ibrahim alaihi salam yang ketika itu umur beliau sudah 80 tahun. Ada yang 80 nggak Pak? Ini buat contoh soalnya kalau ada ya. Umurnya 80 tahun bil qadum, sunatnya pakai kampak. Sunatnya nggak pakai dokter, nggak pakai mantri, nggak dibantu dukun, bahkan tidak dibantu istri, tapi sunat sendiri. Maka sejak saat itu disyariatkan untuk semua laki-laki di khitan. Jadi khitan itu bukan syariat Islam saja. Khitan itu syariat nabi-nabi terdahulu kala. Makanya Bapak Ibu, semua laki-laki wajib dikhitan. Nah, pada kesempatan kali ini bukan cuma khitan, kita akan menunaikan sunnah Nabi Ibrahim yang kemudian menjadi syariat Islam, yang kemudian menjadi rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Di awal hendak saya ingatkan, bukan untuk Yai Maskuri ya, karena beliau lebih pakar tentunya, buat kita semua tentunya, qaul ulama, al-hajju qalil warwaqibu katsir. Al-hajj qalil, yang haji itu sedikit, warwaqibu katsir. Saya ulangi, warwaqibu katsir, yang jalan-jalan pelesiran itu banyak. Al-hajj qalil, yang haji itu sedikit, warwaqibu katsir, yang pelesiran yang banyak. Secara awam kita tangkap sepintas, yang benar-benar mau haji dikit, yang pelesiran banyak. Tapi setelah kita pahami lebih dalam Pak, orang yang berangkat haji banyak tuh, ada jutaan jamaah haji. Saya tidak baca beritanya, namun tahun ini kemungkinan besar 2 juta lebih yang berangkat haji. Banyak yang berangkat haji, tapi dari yang berangkat haji itu yang benar-benar haji cuman sedikit sekali. Justru yang pelesir yang banyak, yang tulus niat hajinya hanya sedikit. Kebanyakan orang berangkat haji dan umroh
dapat pelesiran, nggak dapat hajinya. Ini problem umat Islam. Problem kita ini konsistensi, nggak konsisten, inkonsistensi. Sholatnya STMJ, sholat terus maksiat jojo. Puasa Ramadannya tamat, maksiat lanjut. Bayar zakatnya banyak, korupsinya juga tambah banyak. Hajinya haji toma, berangkat tobat pulang umat. Pengajiannya rajin, ngerumpinya juga tambah rajin. Ini inkonsistensi. Ada yang mengatakan begini, hati-hati, ini tanah suci, ini Mekah, jangan ngomong sembarangan. Kadang-kadang kita mikir Bapak Ibu, memang Tuhan yang di Mekah sama di Ciherang bedakah? Sama kan? Jangan suka ngegosip ini Mekah. Loh memang kalau di Mekah boleh ngerumpi. Kalau di Ciherang, kalau di Mekah nggak boleh ngerumpi, kalau di Ciherang kok boleh? Padahal Tuhan kita sama. Ini bulan Ramadan, mendadak kemarin bulan puasa orang jadi soleh-solehah semua. Tapi lepas Ramadan mulai maksiat lagi. Seakan-akan Tuhan itu cuma ada di bulan Ramadan. Orang Indonesia ini aneh Bapak Ibu, makan babi takut, tapi makan uang korupsi berani. Ya Pak ya. Coba kalau ada Pak di Gunung Alif ini bakso babi, geger segunung Alif. Ada bakso babi, takut orang Islam makan babi, pejabat takut makan babi, tapi berani makan uang korupsi. Tepuk tangan dulu. Ini fakta di negeri kita. Seakan-akan Allah cuma marah dengan orang yang makan babi dan tidak marah dengan orang yang korupsi. Anehnya korupsi di Indonesia ini Bapak Ibu kayak ternak kambing Pak, kayak ngangon kambing. Coba kita lihat yang ngangon kambing. Kambing diangon, diurus dari kecil sampai gede. Udah gede dipilih sama yang ngangon kambing, ini dijual, yang ini buat kekahan, yang ini dikorbankan. Nah yang ini biar dipelihara dulu, masih ada manfaatnya, biar tidak liar, dikasih tali biar bisa ditarik diulur, ditarik diulur. Persis kayak korupsi. Korupsi itu kayak ternak kambing Bapak Ibu, memang dipelihara sampai gede-gede, tinggal dipantau, diawasi. Udah gede-gede mulai dipilih, ini buat kekah nih, festival pemberantasan korupsi, pamer masuk berita, aparat sukses menangkap koruptor, ini buat kekah nih yang ini. Ada lagi yang buat korban, nih korbankan nih, ini dikorbankan, tersangka utamanya ditutup, cukup bawahannya yang dikorbankan. Apa kata Tom Lembong? Saya mengeluarkan kebijakan ini karena perintah atasan saya. Tom Lembong masuk penjara, atasannya bebas-bebas saja. Ini namanya dikorbankan. Ada juga dikekah enggak, dikorbankan tidak, disembelih tidak, dijual tidak, dipelihara. Yang penting dikasih tali, paling digerebek dulu, penggeledahan di rumahnya, penggeledahan di kantornya, tapi enggak ditetapkan tersangka. Tujuannya apa? Bisa tarik, bisa ulur, bisa tarik, bisa ulur. Ini bangsa kita Bapak Ibu dihadapkan dengan fenomena yang sedemikian rupa, dan rata-rata yang ditangkap penegak hukum kasus korupsi itu, kalau yang KTP-nya muslim, rata-rata sudah berangkat haji semua. Itu yang disebut dengan haji tomat, berangkat tobat pulang umat.
Maka mari kita semua luruskan niat kita, mantapkan komitmen kita, haji semata-mata hanya untuk Allah saja. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah, dan semata-mata hanya untuk Allah. 'Alan nas, diwajibkan atas manusia, hajjul bait, berhaji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, baru dikasih catatan kalau mampu. Halo Bu, Pak, kalau mampunya belakangan, yang nomor satu karena Allahnya. Maka mantapkan dulu niat kita, nanti Allah mampukan. Itu maksudnya. Saya ini begini Bapak Ibu, hampura. Saya tuh nggak mau dulu cepat berangkat haji. Saya tuh pengennya begini, berangkat haji itu nanti kalau sudah tua. Ini saya udah tua belum sih sebetulnya? Kayaknya belum lah kayaknya ya. Kalau kata Yai Ihya belum lah. Yai Ihya aja masih muda ganteng begitu. Padahal saya jauh di bawah beliau usianya. Saya mikirnya berangkat haji itu nanti kalau sudah tua, enggak lama pulang haji mati. Kan cara di kampung begitu kan. Kalau sudah lansia berangkat haji, ya kalau bisa wafatnya di tanah suci. Kalaupun pulang haji sehat walafiat, ya nggak lama pulang haji mati. Pikiran saya dulu begitu. Cuman ceritanya saya ini berangkat haji lebih cepat Bapak Ibu, gara-gara ceramah guru saya, Profesor Dr. Kiai Haji Akhlani. Kata beliau, orang itu berangkat haji cuman 3 syaratnya. Ini ilmu hikmah ya, bukan fikih Pak. Cuman 3 ya. Atur nuhun. Yang pertama ada niatnya. Yang kedua sehat badannya. Yang ketiga cukup ongkosnya. Ya iyalah, dari dulu juga begitu. Ya kan ya. Cuman kata beliau, dari yang 3 itu, yang 2 punya Allah, yang punya kita cuma 1. Apa itu? Punya kita cuma niat. Sehat badan Allah yang kasih, cukup ongkos sugih Allah yang kasih. Rezeki kan dari Gusti Allah, ya Pak ya. Yang punya kita cuma niat. Cuman konkretnya kata beliau, kalau mau niat, ya kalau niat haji di sana di mikot, ini ilmu hikmah. Makanya kalau mau niat mantap pengen berangkat haji, buka tabungan haji. Karena yang ngomong guru saya Pak, sing jauh guru kula, beliau adalah profesor tasawuf. Saya langsung mantep Pak, jajal ini. Minggu ceramah nyimak beliau, Senin berangkat ke bank. Saya ingat betul ke bank BNI Jalan Kartini. Langsung masuk bank, Mbak mau buka tabungan haji. Ya sudah kata dia, uang awal 500.000 zaman itu. Saya kasih 500.000, selesai Senin buka tabungan haji. Malamnya saya tahajud, langsung sholat hajat dulu. Ya Allah, saya niat mantap pengen berangkat haji. Wujudnya buka tabungan haji. Maka kasih saya rezeki biar sugih, dan kasih saya kesehatan. Waktu itu Bapak Ibu, saya tahun 2008 itu tinggal masih ngontrak. Borok-borok mau berangkat haji, motor nggak punya, punyanya cuman sepeda. Nggak lama kemudian punya motor dikasih orang, merek motornya Fit X.
Suprapit udah habis. Tahun 2008 Suprapit nggak ada lagi Pak keluarannya. Adanya Fit X yang terbaru zaman itu. Itu pun dikasih orang. Bukan tabungan haji, malam sholat hajat, Rabu saya pamerkan ke ibu-ibu pengajian. Kalau sudah buka tabungan lah, bukan pamer tahadus bin Yahmah ya. Selesai pengajian ada telepon masuk. Pak Ustadz, sudah berangkat haji belum? Belum, kata saya. Ya sudah, kalau belum berangkat haji, kata beliau, buka tabungan haji. Maaf Pak Haji, kata saya, sudah saya buka Senin kemarin. Nah, pas kalau begitu, minta kirim nomor rekeningnya. Saya insya Allah, kata beliau, kalau ada rezeki dikit nyicil, nyukupin tabungan hajinya. Waktu itu ngambil porsi itu 20 juta waktu itu. Sudah begitu senangnya Bapak Ibu, minggu depannya dia telepon lagi, mohon maaf Pak Ustadz, maaf betul hampuran, ini orang Cirebon Pak, maaf betul, saya kemarin itu belum musyawarah sama istri. Setelah musyawarah istri saya nggak setuju nyicil tabungan hajinya. Waduh, kata saya, udah kadang Pak pamerin ini, lo kok malah nggak jadi. Kata dia, entar tuh jangan ngambek. Istri saya bilang begini, Pak, kasihan Ustadz Parman kalau dicicil, lunasin aja sekalian. Alhamdulillah. Begitu saya cek Pak di BNI, 35 juta dia transfer. Langsung ngurus nomor porsi, ternyata sudah waiting list itu. Dapat waiting listnya 2011. Cuman berhubung saya masih muda disuruh ngalah, jadi 2012 berangkatnya. Waktu berangkat Bapak Ibu, saya masih umur 29 tahun. Di kloter saya paling muda waktu itu. Nah, artinya ini yang Allah kasih, rezeki dari Allah. Makanya, halo, besok buka tabungan haji yakin. Kalau di Gunung Alit yang banyak apa? BRI barangkali ya Pak yakin. Buka tabungan haji. Kalau tidak salah sekarang itu 50.000 bisa buka tabungan haji. Nanti Allah yang kasih rezeki. Makanya kalimat belakangnya wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Allah maha kaya di semesta alam. Allah maha kaya, yang punya semesta alam ini Allah. Maksudnya apa? Wa man kafara, barang siapa yang enggan berangkat haji karena takut miskin, kan sayang sama duitnya, apalagi sekarang mahal. Barang siapa yang berangkat haji karena takut miskin, kadang-kadang sekarang berapa berangkat haji itu? Pelunasan berapa ya kemarin? 31 ya, 31 tambah yang 25 ininya ya, 31 tambah 25 berarti 56 juta itu buat modal kawin lagi bisa itu Pak. Banyak ganda yang mau, percaya sama saya ya kan begitu. Cukup Bapak Ibu. Barang siapa yang ingkar gak mau berangkat haji karena sayang sama duit, sayang meninggalkan hartanya, Allah maha kaya. Makanya apa fadilah haji tamattu? Kita ini kan haji tamattu. Fadilah haji tamattu itu dijamin sampai mati tidak akan pernah miskin. Ya tadi saya daftar haji, rumah belum punya, masih ngontrak. Dan saya ini ngontrak Bapak Ibu 7 tahun, 3 kali diusir dari kontrakan. Ini boro-boro punya pesantren Mbak, rumah aja ngontrak. Makanya sekarang saya tuh mikir, benar janji Allah. Ini pesantren sudah 2 kita sekarang dia, Rahmatul Ummah 1,
dan Rahmatul Ummah 2. Cuman agak rebutan sama Pak Yai ya kemarin. Yang Bahril Wahdah ya. Jadi Kiai ceritanya Bahril Wahdah itu awalnya terpaksa kita ambil. Karena orangnya minta tolong betul. Jadi pinjam uang awalnya. Alhamdulillah Bahril Wahdah sudah kita akuisisi sekarang. Jadi alas haknya sudah dibalik nama semua. Pesantren Bahril Wahdahnya sudah ditutup, ganti Pondok Pesantren Rahmatul Ummah. Mohon ridhonya Kiai Ayah Ihya Ulumuddin, karena memang santri beliau alumni Madarul Ulum juga ngajarnya di sana soalnya. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, masih ngontrak Bu. 7 tahun ngontrak, 3 kali saya diusir dari kontrakan. Alhamdulillah setelah dapat nomor kursi haji, Allah kasih kemudahan rezeki. Walaupun ini kan ukurannya dunia tentunya, Allah kasih kemudahan rezeki. Begitu mau berangkat haji, ada KBIH yang gagal berangkat pembimbingnya. Minta saya membimbing, Pak. Ya sudah ikhlas, minta ngebimbing. Pas mau berangkat disangoni, Pak Ustadz, ini sangonnya. Buat apa? Buat beli korma, kata dia. Begitu saya buka, ada 4 iketan. 1 ikat 10, 5, 35 juta. Lah kata saya, kalau 35 ini dibeliin korma berapa kontainer ini? Ini harus jelas akadnya. Oh begini kata beliau, ini bukan buat kurma, terserah sampean mau diapakan. Nah enak ngomongnya kalau begitu. Jadi ceritanya uang 35 itu Pak, enggak saya bawa berangkat haji, karena cukup pakai living cost. Di Yai Mas Huri saya nggak banyak bawa duit, cukup living cost saja udah. Pokoknya dia cukupin pokoknya living cost itu. 35 juta itu nggak saya bawa berangkat haji, tapi saya bawa ke dealer mobil buat DP mobil apa bisa. Makanya pertama kali saya ceramah ke Madarul Ulum Batu Putuk kan bawa mobil merah ya. Nah itu mobil 35 juta DP-nya itu bisa loh membimbing jamaah haji. Karena saya berpendapat finance tidak haram, kan ada Pak yang ngomong bang haram. Kalau saya mah nggak haram ya. Itu ngaji pikir tersendiri. Nah artinya Bapak Ibu, Allah Maha Kaya. Jangan pernah takut miskin. Mudah-mudahan semua rezeki kita dimudahkan. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya tercermin dalam kalimat talbiyah tentang ketulusan kita berangkat. Coba biar menghidupkan mata kembali, kita jawab talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kita semua yang menjawab talbiyah bisa berangkat haji semua. Walaupun kalimat talbiyah ini karena nggak tiap hari dibaca, bukan kayak bacaan sholat. Kemarin saya mimpin di Teluk, ibu-ibu pengajian di Teluk jawabnya beginilah, salikalah kalak baik. Ya nggak apa-apa lah selip, yang penting ujungnya baik aja pokoknya. Labbaika, ada 4 kali kata labbaik. Labbaika sekali, saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah, Allahumma atau ya Allah. Labbaika 2 kali, saya datang memenuhi panggilanmu. Labbaika 3 kali, saya datang memenuhi panggilanmu. La syarika laka, tidak ada sekutu bagimu. Labbaik 4 kali, saya datang memenuhi panggilanmu. 4 kali kata labbaik. Jangan selipnya, haji itu karena Allah, karena panggilan Allah. Makanya kita sampai di tanah suci, predikat kita duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Tamu adalah raja, tapi sejelek-jelek tamu, yakni tamu yang belagak jadi raja. Sejelek-jeleknya tamu datang ke rumah orang merasa jadi tuan rumah. Makanya hati-hati, luruskan niat. Berangkat ke sana hanya karena Allah. Kalau bahasa orang kampung itu begini, berangkat haji bukan karena pengen dipanggil Pak Haji. Ini ada cerita nih Pak. Baru pulang haji dapat undangan walimatul arus, dapat undangan ditulis Bapak Mulyono. Kan Pak Mulyono ada, maaf kalau ada ya, Bapak Mulyono. Kata Pak Mulyono, ini siapa? Ya kata yang ngirim, ini undangan untuk Bapak. Salah namanya ini. Loh, bukankah Bapak ini Bapak Mulyono? Ya sekarang bukan Mulyono, ya Haji Mulyono kata dia. Oh ya nggak apa-apa Pak, maaf betul salah nulis nama, nggak bisa, saya nggak datang ini kata dia. Terpaksa Pak pulang, ngetik lagi Pak. Ya tinggal dikelopek kan, ngetik lagi Haji Mulyono. Begitu dikirim, nah gitu dong, mahal ongkos haji itu kata dia, kata si Haji Mulyono. Nah artinya Bapak Ibu, kalau karena itu kita berangkat haji ya selesai di panggilan dong. Saya ditanya hukum fikih, bolehkah manggil orang yang sudah berangkat haji dengan panggilan Pak Haji, Bu Hajah? Boleh. Secara fikih nggak ada masalah, boleh. Malah bisa mustahab itu Pak. Jadi jangan ikut Wahabi yang mengatakan bid'ah, jangan ya. Yang mengatakan haram panggil Pak Haji, Bu Haji, boleh-boleh saja, itu tradisi kita. Bahkan yang mentradisikan orang Arab sendiri, makanya orang Indonesia senang. Orang Arab kan manggil kita Haj. Ya karena tradisi mereka, kita ikut bawa ke tanah air, boleh. Bahkan ini bisa mustahab, karena apa? Ini nasihat. Bapak-bapak kalau sudah dipanggil Pak Haji, mau ganjen malu Pak. Tahu ganjen gak sih? Kanji ya banyak, malu Pak. Lagi ngegodain janda dipanggil Pak Haji, berhenti ganjennya itu. Ibu-ibu dipanggil Bu Hajah, lagi ngerumpi. Tapi ngapa lah ibu-ibu tuh kalau lagi ngerumpi ekspresinya kena banget ya. Matanya nganti mendelik, bibirnya sampai keriting, kena banget ekspresinya. Lagi seru-serunya ngomongin orang, ada yang manggil Bu Hajah, berhenti Bu ngerumpi, malu sama panggilan.
Makanya boleh-boleh saja, bahkan itu malah jadi bagus nasihat buat yang bersangkutan, asal jangan jadi tujuan. Tak ulangi, asal jangan jadi tujuan. Jangan saya pulang haji ada yang manggil Pak Parman, nggak dengar. Mas Parman pura-pura duduk. Pak Haji Parman, oh ada apa? Baru ngedenger dia. Bukan itu tujuan kita semata-mata hanya karena Allah. Dan ada dua kali kata la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Jangan sekali-kali musyrik. Ini kejadian sederhana Bapak Ibu. Ada orang yang punggungnya berat betul, dibawa ke dokter, didiagnosa nggak ketahuan penyakitnya apa, di ronsen nggak ada apa-apa, paling tebakannya masuk angin. Akhirnya diruqyah. Kebetulan saya yang dimintain tolong ruqyah. Begitu diruqyah, lah Pak, kata saya, ini ada jin gandol ini. Loh kok sampean tahu, kata dia? Ya ini jin gandol. Sampean punya khodam ini. Khodamnya nggak mau diajak berangkat haji. Berangkat tanggal berapa? 2 minggu lagi. Nah kebetulan lepas khodamnya, karena sampean dulu sengaja pakai mahar belinya, maka kalau sampean ikhlas, kita buang khodamnya. Nggak bisa tinggal di rumah saya, nggak bisa dibuang di rumah saya, kata saya. Nanti tinggal di sini dia. Kalau nggak dikembalikan ke asalnya, kita buang ke laut. Waduh, katanya, sayang amat ya dibuang. Ini bayarnya mahal 10 juta. Emang dapatnya dari mana? Dulu waktu merantau dari Kebumen mau berangkat, pasang dulu. Oh ternyata jinnya jin ngapak Bapak Ibu. Jin ngapak, kan di Tanggamus banyak jin orang ngapak ya Pak ya, di Sukoharjo. Jinnya jin ngapak ini. Entar dulu Pak Ustadz, saya tak telepon guru saya di sana. Telepon ke Kebumen. Apa kata gurunya? Nggak apa-apa, boten nopo-nopo. Itu jinnya bawa berangkat haji, nggak apa-apa. Sekalian jinnya jadi haji juga. Nggak percaya. Ya berangkat aja dia. Saya nggak tanggung resiko kan. Uang itu jin yang dipasang pakai mahar, ya harus ikhlas ngebuangnya, nggak bisa kita paksakan. Pulang haji songong dia, Pak, pamer ke saya. Nih saya, nggak apa-apa kata dia. Cuman ada cerita waktu di Mekah, pas tidur di hotel, jin saya berantem sama jin Arab. Yang menang mana Pak Haji, kata saya? Yang menang jin saya. Ternyata jin ngapak bisa mengalahkan jin Arab. Yang satunya Arab tenanan, yang satunya Arab tenanan Pak. Malam kedua berantem lagi, kalah lagi jin Arab. Malam ketiga berantem lagi, kalah lagi jin Arab. Sampai kawan-kawannya sekamar, kan 4 orang satu kamar. Selama 3 malam itu mengungsi Pak ke kamar sebelah. Dia teriak-teriak terus tidurnya, ganggu orang. Malam keempat dan seterusnya aman, anteng. Karena ngapa? Jin Arab kalah lawan jin ngapak. Nah besoknya mau tawaf wada, meninggalkan Mekah Al-Mukarramah. Malam sebelumnya berantem lagi jin ngapak sama jin Arab. Tapi jin yang tempat kawan dia berantem ini yang suka nongkrongi masjid jin. Disebut masjid jin, masjid pertama kali bangsa jin masuk Islam. Nah disinilah masalahnya Bapak Ibu, kalah jin ngapak ini tadi. Nah ini alamat nggak baik, ini alamatnya. Bener, nggak lama lumpuh layu. Dibawa ke rumah sakit bingung apa penyakitnya. Dibawa ke kiai nyerah semua. Dibawa ke ajengan di Jawa Barat nolak semua. Kalau kata ajengan, ini bukan buatan manusia, hanya Allah yang bisa menyembuhkannya. Walaupun kita nggak suudzon ya Pak, itu kan kafarah. Kafarah itu penghapus dosa. Kita jangan suudzon, tapi kita nggak boleh
berangkat haji tanpa mengikhlaskan ketauhidan kita. Makanya buat bapak-bapak yang mau berangkat haji, yang punya ilmu peletnya lepas dulu. Yang punya penglarisnya hambarkan dulu, jangan pakai lagi. Karena Allah tidak mau kita menyekutukannya. Selanjutnya kalimatnya innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, segala kenikmatan, laka, milikmu ya Allah, wal mulka, kekuasaan kerajaan juga punya Allah. Nikmat milik Allah, pujian hanya punya Allah, kekuasaan juga milik Allah. Makanya kalau kekuasaan milik Allah, jangan sekali-kali kita menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, kata orang sekolah. Makanya Bapak Ibu di sini banyak orang Sunda ya, jalan Sundanya. Kita bangga Pak, walaupun kita di Lampung, kita punya gubernur Bapak Aing, KDM Kang Deddy Mulyadi. Biarkan orang nuduh beliau musyrik, wong beliau nggak nyembah patung kok. Biarkan orang memfitnah orang beliau yang bukan-bukan, tapi Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi kerja untuk rakyat. Karena beliau betul-betul mengamalkan kalimat talbiyah. Jadi betul-betul bekerja buat kepentingan rakyat, bukan gimmick, bukan cuman janji-janji pilkada. Kalau kata orang awam, apa bedanya pilkada sama pilkade? Kalau pilkade lupa jadi, kalau pilkada jadi lupa. Salah kita juga sih Bapak Ibu. Kita ini kan miliknya karena duit rata-rata, ya bayar. Emak-emak ini Pak dikasih lakinya uang belanja 100.000 sehari masih monyong. Kurang atuh papa. Kurang atuh bapak, 100.000 sehari masih merengut. Tapi dikasih caleg 100.000 buat 5 tahun nyengir. Ini masalah di kita Pak, ini masalah di kita. Makanya hasil pilkada, hasil pemilu tidak berkualitas, karena masyarakat masih mau disogok. Halo, balik lagi Bapak Ibu, ikhlaskan niat semata-mata haji karena Allah. Nah, kita naik yang kedua sekarang. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah hanya karena Allah. Halo, tak minum dulu ya. Kok perasaan suhu betul berapa hari harus minum. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh hanya semata-mata karena Allah. Orang awam itu begini Bapak Ibu, nganggap sempurnanya haji umroh itu kalau sudah mencium hajar aswad. Ini fatal bener ya. Oi, kalau sudah nyium hajar aswad, sombongnya bukan main. Cerita kemana-mana, 7 kali cium hajar aswad. Itu standar yang tidak tepat. Mencium hajar aswad itu hanya sunnah Bapak Ibu. Sunnah buat laki-laki juga Pak, buat bapak-bapak. Tidak buat ibu-ibu. Oh, ada yang nanya, kok bapak-bapak doang yang sunnah cium hajar aswad? Ibu-ibunya tidak, karena ada keterangan begini. Ibu-ibu itu cukup
nyucup tangan suami itu sudah sama pahalanya dengan 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam, Bu. Persis hajar aswad, hidungnya. Makanya buat yang gadis-gadis jangan cari yang putih, lain nu bodas, lain nu coklat, lain nu kuning, tapi nu hidup. Cium punggungnya, telapak tangannya, cium telapaknya, emah 70 kali cium hajar aswad. Ini ngapain harus ngebet Bapak Ibu berebut di sana? Hampura, ibu-ibu ini punya aura yang harus dijaga. Jadi jangan paksakan untuk berjejel di sana, karena aurat juga harus dijaga. Hati-hati. Perempuan tuh kalau cuma mencari pahala mah gampang. Wong nyuci baju suami aja pahalanya dikasih 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Ibu-ibu banyak dosa, Bu? Banyak aja apa banyak banget? Banyak banget, apalagi yang gemuk-gemuk ya. Tapi yang kurus jangan bangga dulu. Jangan-jangan yang kurus lebih banyak lagi dosanya. Kurus bukan karena kurang makan, tapi keberatan dosa, cungkring badannya. Artinya kita ini mau gemuk, mau kurus atau sedang-sedang saja banyak dosa. Ibu-ibu ngapus dosa mah gampang. Nyuci baju suami, dari satu helai baju udah kasih 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Bayangkan kalau ibu-ibu nyuci per hari 10. 2 celana dalam. Bapak-bapak itu ganti nggak sih celana dalamnya? Ganti, jorok amat, itu aja yang dipakai. 2 celana dalam, yang ketiga kaos dalam, yang keempat kaos oblong, yang kelima kemeja, yang keenam baju koko, yang ketujuh baju kerja, yang kedelapan kolor pendek, yang ke-9 celana panjang, yang ke-10 sarung. 10 ibu-ibu nyuci per hari, ibu-ibu akan dikasih 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju. Bajunya sudah bersih, yang bersih cuci lagi. Tanya suaminya, "Abah, naon? Kolornya mana, Abah?" Ya, tak pakailah, lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan, nyuci kolor, taunya enak. Jadi jangan ngebet ya, selagi bisa cium hajar aswad silahkan, tapi jangan ngebet dipaksa. Apalagi mohon maaf sekarang pakai joki. Kita prihatin Bapak Ibu, pakai duit 500.000 hanya untuk ngejoki hajar aswad. Saya yakin gak dapat pahala itu Pak, karena ada tim kerjanya. Sudah saya pelajari di Mekah itu, ada tim itu orang kita juga Pak tuh, bekerja sama orang-orang di sana. Ini tujuan tim ini mepet orang yang mau cium hajar aswad, didorong-dorong agar gagal. Ada yang tugasnya narik, tapi yang sudah ngebayar joki baru dibuka jalan, didorong untuk cium hajar aswad. Yang kayak gitu nggak ada pahalanya, nggak ada nilai apa. Jadi mabrur atau tidaknya haji bukan diukur dari cium hajar aswad. Salah itu Bapak Ibu. Hajar aswad hanya faktor sunnah biasa, yang mampu cium, yang enggak ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak boleh tersimpan di hati, nggak mau cium hajar aswad, jangan. Karena itu sunnah kan begitu. Tapi nggak perlu maksa juga. Karena bukan itu ukuran orang menyempurnakan haji. Sempurnanya haji seseorang itu karena ujian dan taubat nasuha. Ujian haji itu berat sekali Bapak Ibu. Makanya ada kata orang bijak begini, Allah tidak menjanjikan kehidupan ini penuh dengan kemudahan, tapi Allah berjanji setelah kemudahan, saya ulangi, tapi Allah berjanji setelah kesulitan ada kemudahan. Bahkan Al-Quran menyebutkan dalam 2 kalimat, inna ba'dal usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Tapi Al-Quran lebih menegaskan lagi, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri
yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Makanya Bapak Ibu, hidup ini penuh dengan kesulitan. Tapi yakinlah, itu caranya Allah menghadiahkan anugerah untuk kita semua. Jadi jangan pernah berpikir naik haji itu inginnya mudah saja. Nggak begitu, Pak. Justru sempurnanya haji kita dilihat dari ujian yang Allah timpakan kepada kita. Makanya hilangkan pikiran orang awam kalau sakit di Mekah hukuman. Halo? Kan ada yang nganggap Mekah itu yaumul jaza, hari pembalasan. Lain atuh, Bu. Mekah itu bukan yaumul jaza, bukan yaumuddin. Dunia tidak ada pembalasan. Justru sebetulnya makin berat ujian ketika kita haji, disitulah kesempurnaannya akan semakin tinggi. Jadi begini, sakit di Mekah itu ilmiah, Pak. Jangan sampai ngelihat teman sakit, sakit dia, banyak dosa tuh. Habis ngedumel begitu, giliran kita yang kena sakit. Sakit selama haji itu ilmiah. Karena ngapa? 2 juta lebih orang datang dari berbagai macam penjuru dunia bawa penyakit loh. Yang dari Afrika bawa virus meningitis, yang dari Cina bawa virus corona. Makanya kita ini harus divaksin kan, Bang? Udah divaksin juga masih kena. Itu ilmiah. Jadi nanti kalau yang haji di sana demam, di sana sakit, Bapak Ibu, itu ilmiah, tidak apa-apa. Yang penting begini, langsung ketika sakit, ya Allah, kalau saya ikhlas dengan sakit saya ini, maka hapuskan semua dosa-dosa saya. Itu caranya. Halo, saya ada cerita Bapak Ibu. Ini ngebimbing haji. Ini preman naik haji. Preman ini sesumbar di sana nggak pernah sakit. Orang kena batuk, apa kata dia di Arafah? Kita malah lagi nangis-nangis. Habis sholat zuhur, habis mendengarkan khutbah Arafah, kita lagi nangis-nangis menyesali dosa. Dia pegang megapun ngomong, kayaknya nih satu maktab ini cuman gua yang nggak batuk, kata dia. Sombong. Kita tunggu, Pak, dia batuk. Enggak batuk-batuk. Enggak. Biasanya kan kita langsung dikasih peringatan karena Allah sayang. Jadi kalau kita sombong, jalan begini mah enteng, kaki saya udah biasa, besok sakit kakinya. Saya yang nggak kena pilek, sebentar lagi kena pilek dia. Mengapa Allah tegur begitu? Karena Allah sayang. Karena sayang sama kita. Nah, orang ini sudah sesumbar, nggak sakit-sakit sampai pulang haji. Begitu dijemput keluarga kita di Islamic Center, Pak, udah nunggu di pintu gerbang. Dia lari paling depan ngomong apa? Cuman gua yang nggak sakit. Tuh Ustaz Parman aja batuk pilek tuh, saya digituin, Pak. Ya nggak apa-apa, kalau kita memang batuk pilek kok. Saya pulang haji masih batuk, saya nggak bisa disembunyikan dong, nggak bisa pura-pura sehat kan. Nah, begitu keluar pintu gerbang, kawan sekamarnya mau pelukan pisahan sama saya. Pak Ustadz mau cerita, karena kalau cerita di tanah suci nggak enak, enak orang Indonesia ini. Di tanah suci nggak mau cerita, di Indonesia dianggapnya bebas. Apa kata saya? Itu beliau itu tuh yang sombong itu nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Orang ke Masjidil Haram, dia tidur di kamar. Cuma sholat waktu wukuf saja sama maghrib di Mina, cuma dibaca karena malu sama saya. Itu pun karena ngamuk kan, nggak mau sholat. Gawenya ngecaprak. Kalau ngecaprak paling pintar, Pak, ngedongeng, ngoceh, semua orang kalah pengalaman sama dia. Bahkan waktu di Mina berantem sama orang Palembang. Bukan berantem omongan, tendang-tendangan.
Untungnya yang di Palembang nggak balas Pak, diem aja, dia yang nendang-nendang, rumangsa jadi preman. Jangankan tendang-tendangan, jangankan pukul-pukulan Bapak Ibu, fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh rofas. Rofas itu apa? Kalau kata orang Sunda itu ngomong apa? Ngomong bangor ya. Ngomong bangor. Kalau kata orang Lampung Pak, mayuh Pak. Jadi fala rofas, nggak boleh ngomong jorok. Wala fusuqa, tidak boleh berbuat fasik. Wala jidala fil hajj, nggak boleh berdebat bahkan di tanah suci. Ini jangan berdebat fikih di tanah suci. Ini kejadian jamaah saya, ada jamaah dari Jawa Timur, habis sholat asar sholat lagi. Oh, dimarah-marah, dasar goblok lu ya. Mana ada sholat sunnah habis sholat asar? Diceramahin Pak. Diem aja yang diceramahin, nggak jawab. Padahal yang diceramahin kiai itu sebetulnya. Ya dia nggak tahu kalau kiai ini mengerti sholat di kendaraan atau di pesawat itu lihur lil wakti, belum sah sholatnya. Mau wudhu nggak ada air, mau tayamum pakai debu apa di pesawat? Nggak ada tayamumnya, nggak ada debunya Pak. Maka beliau mengkodok sholatnya. Rata-rata kan madzhab Syafi'i begitu. Makanya di sholat asar kok sholat lagi? Itu mah bukan sholat sunnah, kodok. Nah yang ngoceh ngajak berdebat tanda nggak punya ilmu. Apa yang kita lihat salah di mata kita belum tentu salah, makanya harus belajar. Ya benar. Nah ini orang berantem di Mina Bapak Ibu berkelahi, tapi nggak sakit sama sekali. Mengapa demikian? Ini namanya haji impas-impasan. Nanti kalau di akhirat dia minta pahala, ya Allah saya sudah pernah naik haji, pembimbing saya Ustadz Suparman Abdul Karim itu saksinya. Apa kata Allah? Impas udah. Kamu kan haji nggak pernah sholat, gawe kamu berantem, ngomong jorok di sana, udah impas kita, nggak ada lagi pahala bagimu. Jadi begitu Bapak Ibu, jangan dikira Pak, yang mudah semua itu berarti hajinya istimewa, belum tentu. Maka jadikan ibadah haji kita itu adalah perjuangan. Disitulah terlihat pahala untuk kita semua. Halo, lanjut ya, dikit lagi ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Yang berikutnya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini ada kisah ini. Saya ceramah takziah. Selesai ceramah takziah saya sampaikan, Pak Haji saya ada perlu. Kata tuan rumah, jangan panggil Pak Haji, saya belum pernah naik haji. Loh, ini rumah segede ini, harta kekayaannya banyak, kebun tebunya di tulang bawang sana, kebun karet, kebun sawitnya. Istrinya langsung mendekat sambil nangis, Pak Ustadz sadarkan suami saya ini nggak mau naik haji. Loh ngapa Pak gak mau naik haji? Takut, kata dia. Karena kalau naik haji kata orang hukum karma berlaku. Saya ini kan banyak anak buah, sering saya kamplengin, kata dia. Kata orang kalau pernah nabok orang di sana ditabok balik, karena kalau pernah ngampleng orang di sana dikampleng balik. Kemarin ada kiai ceramah waktu Pak Presiden Soeharto naik haji, katanya begitu lempar jumroh, dilempar batunya balik lagi, peletak kena keningnya Pak Harto, benjol. Lempar lagi batu, peletak balik lagi, benjol. Lempar lagi, yang balik kertas, gulungan, kertas yang dikual-kual. Begitu dia buka kertasnya ada tulisan, mohon maaf sesama setan jangan saling lempar. Makin takut dia naik haji. Padahal Bapak Ibu itu anekdot itu Pak, bukan kejadian beneran. Yang bikin majalah Tempo kalau nggak salah ya. Itu anekdot doang, bukan beneran. Ya mudah-mudahan Pak Harto digosipin begitu, dosa-dosanya dihapuskan semua. Allahumma amin. Kata saya, Bapak naik haji, duit banyak, haji plus. Berhasil, saya yakinkan Bapak Ibu, berangkat haji dia. Haji plus. Waktu itu bayarnya cuma 65 juta Pak waktu itu, suami istri 130. Gak lama pulang dia datang ngomong sama anaknya, kita ke rumah Ustadz Suparman. Gak pulang ke rumahnya dulu, dijemput anaknya. Langsung ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh kok sudah pulang? Kata saya, gak jadi berangkat hajinya. Jadi. Loh kok cepat? Kata saya, kan haji plus, kata dia.
Cuma 25 hari, baru enggak saya bakal lagi plus cepat ternyata. Dipeluknya saya. Kata dia, "Man, mau nggak kamu jadi anak saya?" Ya mau dong, orang sugih. Walaupun nggak dapat warisan, pas kecipratan Pak anak angkat ini. Saya emang nggak ngarep warisan, bukan hak saya. Tapi anak angkat orang sugih, mau dong. Jadi kata dia, waktu sampai di Jeddah, lagi ngantri pemeriksaan paspor, saya itu ambruk, kata dia. Jadi mau bangun gak kuat, gak ada daya, gak ada kekuatan. Tapi saya mau dinaikin kursi roda, saya tambah gak mau, kata dia. Dipapah, malu gak mau. Akhirnya saya sujud, kata dia sama. Ditonton polisi-polisi imigrasi itu, kata dia. Sambil diomongin suruh naik kursi roda. Saya nangis, ya Allah. Saya datang ke sini karena memang banyak dosa, banyak maksiat. Saya datang ke sini mau taubat, ya Allah. Kalau Engkau terima taubat saya, ampuni dosa-dosa saya. Sehatkan saya biar bisa masuk tanah suci, ya Allah. Tapi kalau enggak Engkau ampuni, ya Allah, masih kayak gini saya, matiin sekarang. Malu saya kalau pulang haji lumpuh kayak gini, kata dia. Enggak berani saya pulang, ya Allah, kalau kayak gini modelnya. Ajaib, Pak. Tegak berdiri, periksa paspor, sempurna haji, sampai balik lagi. Saking kecanduannya naik haji, 2 tahun lagi berangkat haji plus lagi, badalkan orang tuanya. Pulang haji baru seminggu, Jumatan di masjid, Pak. Lagi Jumatan ambruk, wafat, meninggal dunia. Semasjid orang nangis saking terharunya, saking bangganya. Mati husnul khotimah, lagi sholat. Setelah pulang dari haji yang kedua, disitulah saya dapat pelajaran, tanah suci tidak menerima orang yang sok suci. Bahkan tanah suci nggak menerima yang merasa benar sendiri. Tapi tanah suci menerima siapapun yang berdosa, yang mau bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka semua yang berdosa berangkat hajilah. Itulah mengapa Hajar Aswad berwarna hitam. Hajar Aswad itu kata Nabi adalah Hajarul Abyad, batu yang sangat putih sekali, berkilau, asalnya dari surga, tapi berubah menjadi kelabu, abu-abu, coklat, hitam, semakin hitam dan hitam mengkilat karena dosa anak cucu Adam. Jadi kalau kita melihat Hajar Aswad, itulah dosa kita, hitam bagikan Hajarul Aswad. Maka kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Baik, yang terakhir bagian yang ketiga Bapak Ibu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa, bukan uang. Walaupun secara ilmiah betul Bapak Ibu, kita harus membekali diri kita dengan uang. Katanya itu kebutuhan, jangan merepotkan orang kita di sana, Pak. Dan kita membekali diri dengan kesehatan. Kiai Masyuri dan Ibu Nyai bisa datang ke apotek nanya multivitamin. Jangan pede, pokoknya sehat. Enggak, karena alam berbeda. Minta resep ke dokter apa multivitaminnya, apa vitamin C yang cocoknya. Mahal memang, multivitamin selama di sana ya bisa 600.000 Bapak Ibu, enggak apa-apa. Itu bekal kita di sana untuk menjaga kesehatan. Kalaupun sakit gak parah-parah amat, kan begitu. Berbekal, tapi ingat, bekal utama itu bukan duit, bukan badan yang segar bukar, tapi bekal paling utama adalah takwa. Maka saya akan mengclosing ceramah ini dengan sebuah kisah nyata dari ulama tabi'in, atau setidak-tidaknya tabi'ut tabi'in, karena murid para tabi'in. Syekh Abdullah bin Al-Mubarak, beliau adalah ulama murid Imam Abu Hanifah. Dalam kitab Tadhkiratul Auliya diceritakan kisah beliau. Walaupun ini hikayat ya Pak, ini hikayat. Diceritakan kisah beliau
ulama tabi'in terkemuka, beliau menunaikan ibadah haji. Saking ngantuknya di Masjidil Haram, beliau tertidur. Muncul dua orang ngobrol-ngobrol. Ternyata dua orang ini malaikat. Malaikat yang satu tanya sama yang satunya, ada berapa yang naik haji tahun ini? Tadi kalau mimpi itu begitu, kita remeng-remeng ngedengar. Kata malaikat satunya, 600.000 orang ini kayaknya. Kira-kira berapa yang sudah diterima hajinya? Belum ada nih, belum ada. Dari 600.000 orang itu belum ada yang diterima hajinya. Kebangun Syekh Abdullah Al-Mubarak. Ya beliau ulama Pak, masa beliau aja belum? Kan mikirnya begitu kan? Ya ulama zaman dulu sama zaman sekarang mah beda tuh. Dulu luar biasa, kalau zaman sekarang ini penceramah yang banyak Bapak Ibu. Kayak saya ini penceramah ya. Makanya yang namanya penceramah nggak disangoni, ngambek ya. Makanya zaman sekarang ini penceramah jangan rumangsa pengen dianggap ulama, jangan, cuma penceramah kok. Kadang-kadang mohon maaf betul ini saya melipir dikit ini Pak. Kita ini kadang rela Pak bayar mahal mendatangkan penceramah kondang 60 juta, 100 juta. Ceramahnya cuma hahaha. Tanya emak-emak tuh kalau habis pengajian akbar. Tadi pengajiannya dapat apa Bu? Apa ya? Lucunya doang yang diingat Pak. 60 juta aja duitnya. Baru bicara itu Pak. Belum hotelnya, belum tiket pesawatnya, belum keripik Lampungnya, belum kopinya, belum kopi belum yang kita bawa itu belum. Nah kadang-kadang kiai kampung kita abaikan, hampura. Coba kalau keluarga kita meninggal dunia, yang ngurusin kiai kondang apa kiai kampung? Kiai kampung. Guru ngaji, sarungnya saja ngelinting. Padahal itulah yang bikin anak kita pintar, betul nggak kira-kira? Boro-boro mau ngebeliin BHS gitu ya. Sehari 100.000 sebulan buat TPQ aja, wah pelitnya bukan main. Yang ngurus jenazah, mimpin penyelenggaraan jenazah sampai di makam, mimpin tahlilan. Kiai kondang apa kiai kampung? Kiai kampung. Makanya masyarakat Ciherang jangan abaikan kiai kampung. Itulah kiai sejatinya kiai. Satu penceramah kondang bisa membuat jamaahnya terpukau mendengar ceramahnya, tapi nggak bisa mengalahkan satu kiai kampung. Satu kiai kampung buka majelis di rumahnya, buka kitab kuning, cuman 10 santrinya, tapi satu kiai kampung bisa bikin pinter 10 santrinya, bahkan lebih pinter daripada kiai. Ya Pak ya? Maka mulai sekarang masyarakat Ciherang harus mampu menghormati kiai-kiai kampung. Memang nggak keren, bajunya biasa-biasa saja, mobil tak punya, tapi itulah yang mencerdaskan anak-anak kita. Saya sering menyampaikan, kalau orang Islam ini kaya semua Pak, agama belum tentu terjaga. Orang Islam jadi pejabat semua, agama belum tentu terjaga. Agama terjaga dengan ilmu. Makanya orang Islam mesti nyantri. Karena Allah menjaga ilmu, menjaga agama dengan ilmu. Annal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Balik lagi Syekh Abdullah bin Al-Mubarak. Nah selesai menyempurnakan ibadah haji, ngantuk lagi, ketiduran lagi. Nah malaikat kemarin datang lagi ngobrol-ngobrol. Kata yang satunya, alhamdulillah, ini ada satu yang sudah diterima hajinya. Namanya Ali bin Al-Muwaffaq, terkenal dengan sebutan Al-Muwaffaq. Bahkan gara-gara Ali Al-Muwaffaq ini, semua yang naik haji tahun ini 600.000 orang, wasilah ya, wasilah Ali Al-Muwaffaq, 600.000 orang ini diterima semua hajinya. Orang ini tukang dagang, tukang sol sepatu di pasar Damsyik, Damaskus. Kebangun dari tidurnya Syekh Abdullah, pemulangan haji nggak pulang ke negaranya. Beliau datang ke Suriah, datang ke Damaskus, cari di pasar yang namanya Al-Muwaffaq, terkenal Ali Al-Muwaffaq. Begitu diceritakan Pak, kaget Ali Al-Muwaffaq, ketemu ulama terkenal. Betapa bangga dan bahagianya dia.
Syekh Abdullah bin Al-Mubarak bertanya, apa amalan kamu? Kamu gak jadi berangkat haji, tapi hajinya kamu sudah diterima, dan gara-gara kamu haji kami juga diterima. Al-Muwaffaq cerita, istri saya hamil, ngidam, masakan tetangga, minta saya agar memintakan ke tetangga itu bagi semangkuk jadilah. Begitu saya mintakan, ternyata tetangga ini janda. Kata tetangga ini, maaf yang kami masak ini halal untuk kami dan haram untuk kalian. Lo ngapa? Kata Ali Al-Muwaffaq, karena yang saya masak bangkai unta. Tadi ketemu unta di reruntuhan bangunan, masih segar walaupun sudah mati, tak ambil dikit dagingnya, tak masak. Loh, bukankah Allah mengharamkan kita memakan bangkai? Haram untuk kalian yang kenyang, tapi halal untuk kami. Saya janda dan 3 anak yatim saya. Sudah 3 hari 3 malam gak makan apa-apa. Nangis Al-Muwaffaq, kok saya gak tahu ada janda di depan rumah saya sendiri. Kalau bapak-bapak ini ada janda depan rumah, cepet bener tahunya. Iya Pak ya, cepet betul tahunya. Lo kok dia nggak tahu ada janda sama anak yatim? Maka nggak minta lagi, dia langsung pamit pulang, ngomong sama istri, mana ongkos haji yang sudah kita siapkan? Selama 30 tahun Ali Al-Muwaffaq nabung untuk berangkat haji. Sudah terkumpul 350 dirham, hanya kurang 50 dirham. 350 dirham ini dibawa ke rumah janda tadi, dikasih semua. Kemana lagi saya naik haji kecuali di depan rumah saya sendiri? Istrinya protes, nggak apa-apa dek, kata suaminya, kita nabung lagi, nanti ada rezeki kita bisa berangkat nantinya. Yang penting kemana lagi kita naik haji kecuali di depan rumah kita sendiri. Gara-gara nyantun janda dan anak yatim ini, Al-Muwaffaq diterima hajinya, belum berangkat haji sudah diterima. Dan gara-gara dia semua yang berangkat haji diterima juga haji. Namun bapak-bapak ingat, ini hanya hikayat, bukan ayat Quran, bukan hadis. Jadi jangan jadi dalil ya Pak. Nanti bapak-bapak ngedalil pakai hikayat ini, enggak jadi berangkat haji. Bu, suaminya kemana? Enggak jadi naik haji, nggak tahu keliling nyariin janda dia. Bukan itu maksudnya, bukan. Jadi betapa kalau kita sudah berbekal takwa, maka Allah tinggal menentukan kemakmuran akan kita semua. Baik, demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Bapak Ibu. Sekali lagi kita doakan guru kita Abah Kiai Muhammad Maskuri Halimi dan Ibu Nyai Nur Dianah Latif diberikan kekuatan dan kesehatan, kelancaran, bisa menyempurnakan haji dan umrohnya, dan pulang bersama kita dengan predikat perbuatan amali hajinya haji yang mabrur. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.